Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya di surah Al-Baqarah ayat ke-40. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ubu bi'ahdi ubi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya bani Israil, ya bani panggilan untuk sebuah suku Israel, keturunan. Bani itu keturunan, Israel. Wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmati akan nikmatku, kata Allah. Nikmatku allati an'amtu, yang telah aku nikmatkan kepada kalian, yang telah diberikan nikmat alaikum kepada kalian, wa aufu, dan penuhilah oleh kalian, bi'ahdi, dengan janjimu kepadaku. Ufi, maka aku akan penuhi, bi'ahdikum, janji kepada kalian, janjimu pada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, kalian takut. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani Israel itu keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak bapaknya Ibrahim. Jadi Ibrahim punya anak dua, Ismail dengan Ishak. Nah, Ismail ini menjadi nenek moyangnya Arab, Jazirah Arab. Ishak jadi nenek moyangnya Yahudi. Jadi Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 orang itu. Dari 12 orang itu salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, ada saudara Nabi Yusuf namanya Yehuda. Nah, Yehuda ini kemudian beranak cucu banyak. Melahirkanlah suku Yahudi. Yahudi ini sebuah suku, juga sebuah agama bagi mereka. Ya, Yahudi. Nah, Yahudi ini kemudian banyak menyebar di mana-mana, Pak. Di Eropa, di Amerika, di semua negara, hampir semua ada. Nah, mereka orang Yahudi ini kemudian berkumpul, sudah banyak berkumpul, kemudian ingin mendirikan ada aliran gerakan Zionis, orang-orang Yahudi, Zionis internasional Yahudi ini. Mereka kan belum punya negara waktu itu. Lantas mereka itu berpikir, kenapa kalau Serbia yang menindas Bosnia, ya, kenapa Serbia punya negara, kita nggak punya negara? Yahudi itu kan begitu. Akhirnya datanglah ke Raja Turki waktu itu, Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Hamid disogok oleh berbagai macam kepingan emas. Kemudian Sultan Hamid tidak memberikan negara, karena dia meminta negara yang ada, tanah yang ada di Palestina. Yang di Palestina tidak diberikan oleh Sultan Abdul Hamid. Ketika Sultan Abdul Hamid meninggal, Sultan Turki meninggal, maka Islam menjadi terpecah karena dulu pusatnya di situ, Islam itu. Setelah terpecah, kemudian negara-negara semua dijajah. Termasuk juga Palestina, yang menjajah Palestina adalah Inggris.
Nah, kesempatan itulah oleh orang Yahudi dimanfaatkan, kemudian meminta kepada kalau waktu yang menguasai Palestina Inggris, meminta kepada Inggris tanah yang ada di Palestina itu. Maka diberikanlah oleh Inggris tanah itu, sehingga berdirilah sekarang itu negara Israel. Jadi negara Israel itu didirikan oleh orang-orang Zionis Yahudi. Bila di Israel itu diserahkannya ya bukan orang-orang Islam, tetapi diserahkannya oleh Inggris. Karena waktu itu semua negara itu dijajah, termasuk Indonesia juga dijajah. Oleh siapa? Belanda. Untung tidak dikasihkan ke Israel. Oleh Israel rusak Indonesia. Jadi waktu itu sudah terbentuklah Israel di situ. Itu semua kumpulan Yahudi di situ. Kumpulan Yahudi di situ. Nah, terbentuk adalah negara Israel. Tetapi tidak ada kaitannya dengan Bani Israel karena Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub, karena Yakub itu panggilannya Israel, Pak. Yakub itu panggilannya Israel. Isra itu dari bahasa Ibrani itu Isra artinya hamba atau kekasih. Il itu artinya Tuhan. Jadi hamba Allah atau kekasih Allah. Siapa itu? Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu adalah hamba Allah, kekasih Allah juga. Nah, dari sini keturunan, makanya disebutnya keturunan Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Bani itu kan anak-anak keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi keturunan Nabi Yakub itu Bani Israel. Nah, Allah memerintahkan kepada Bani Israel, keturunan Bani Israel itu, keturunan Yakub itu agar mengingat akan nikmatku, kata Allah, yang telah aku berikan kepada kalian. Kalau kalian mengingat nikmatku kata Allah, maka akan aku penuhi janjimu kepada kalian. Tapi penuhi dulu janji kalian kepadaku. Apa yang harus dipenuhi oleh orang-orang Bani Israel? Yaitu ada yang mengatakan satu, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, mengikuti janjinya itu untuk mengikuti semua utusan Allah, termasuk di situ adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga janjinya dengan mereka janji akan mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran. Nah, itulah janji mereka kepada Allah. Nah, kalau mereka memenuhi janji itu, maka kata Allah, ufi bi'ahdikum, maka aku pun akan penuhi janjiku kepada kalian, yaitu berupa pahala. Itu pun juga yang terjadi pada kita, Pak. Itu pun yang terjadi pada kita. Kalau kita mengingat nikmat Allah dengan bersyukur terhadap nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Maka Allah akan penuhi janji Allah dengan berbagai macam pahala, dengan berbagai macam balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu terpenuhi, kalau semua terpenuhi, maka karena orang Bani Israel itu diutamakan, dilebihkan dari keturunan-keturunan yang lainnya, maka Allah panggil mereka ini dengan ya Bani Israel. Nah, kalau sudah terpenuhi itu, maka kata Allah, wa iyaya parhabun, dan hanya kepadakulah parhabun, kalian takut. Parhabun itu dari rohaba. Khauf juga sama, takut. Hanya rohaba ini sangat takutnya, lebih dari takut. Jadi melebihi dari takut. Jadi takutnya bukan takut biasa, takutnya takut luar biasa. Takut yang luar biasa, bukan hanya sekedar takut biasa. Kalau hanya takut biasa belum sampai kepada rohaba. Tapi kalau takut biasa itu khauf, takutnya takut biasa aja. Kalau lebih sangat takutnya itu parhabun, rohaba, sangat takut. Ya, itu saja yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.